Kamis. Kamis 19. tanggal 19 September 2024. Jadi kami mendampingi teman-teman jurnalis, khususnya jurnalis video yang kemarin kena ancaman dari ajudannya Atta Halilintar. Ya. Jadi mereka ada 4 jurnalis di BAP. Jadi semuanya baik pelapor sebagai korban maupun saksi korban yang lain, mereka ada 4 semua di BAP. Jadi sudah selesai BAP-nya dengan pertanyaan yang variatif, tapi intinya sama, bahwasanya mereka menjadi korban dari ancaman dari ajudannya Atta Halilintar. Begitu. Jadi selesai dari pagi sampai sore baru selesai. Ada berapa pertanyaan masing-masing saksi, Bang? Masing-masing saksi 20 sampai 30 pertanyaan. Ada yang 22, ada yang 30. Gitu. Seputar apa aja, Bang? Seputar mengenai tempat kejadian perkaranya, kejadiannya, kemudian bagaimana mengancamnya, kemudian apakah merasa terancam, kemudian apakah merasa terganggu, apakah merasa bekerja sebagai pers kemudian dibatasi, itu Yang lain? Nah, buktinya pertama saksi ya, karena saksinya ada 4 nih langsung nih, jadi clear kesaksiannya, kemudian ditambah bukti video kejadian terjadinya pengancaman. Jadi sudah kita sampaikan dalam bentuk flash disk, sudah disampaikan ke penyidik. Nah, jadi kemudian setelah di sini di BAP tentunya ada yang namanya meminta keterangan dari pihak sebelah. Nah, pihak sebelah ini adalah si terlapor ini. Tapi sebelum nyampe ke situ kan, ini kan kita belum tahu secara detail siapa sih si pengancam ini. Apakah seseorang pribadi swasta, apakah pribadi dari pejabat negara, kita belum tahu si pengancam ini. Makanya harus dicari ke sana. Namanya pun kita belum tahu. Jadi untuk sampai ke sana tentunya karena si terlapor ini terkait dengan sebagai ajudannya Atta Halilintar, jadi tentunya yang akan dipanggil berikutnya adalah Bung Atta Halilintar. Untuk dipanggil, dimintai keterangan tentunya sebagai saksi, apakah benar ini ajudannya, begitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba turun tanpa terkait, gitu. Jadi banyak orang tahu juga memang beliau adalah ajudannya Atta Halilintar. Jadi tentunya ke Atta dulu, baru dipertanyakan ini siapa nih, apakah ajudannya apa benar apa tidak, namanya siapa, nama lengkapnya. Nah, jadi terlapor ini bisa terakhir, begitu. Ini sudah ada bocoran jadwal untuk dipertemukan antara si pelapor dan pelapor. Ada jadwal pertemuan antara pelapor. Ini kan pengancaman ya, pengancaman dan ini bukan persoalan cyber ya, yang ada kemudian mediasi ya. Jadi karena ini adalah tindak pidana publik murni, kemudian pengancaman murni, memang ada aduannya, tapi ada juga undang-undang pers yang dilanggar. Ini yang publiknya adalah undang-undang pers ini. Jadi kita kemungkinan tidak ada mediasi sih, tidak ada pertemuan mediasi. Jadi karena ini tindak pidana publik murni ya. Nah, publiknya ada undang pers, pengancamannya adalah delik aduan. Gitu. Tapi karena ada publik murninya ya sudahlah. Tampaknya tidak ada mediasi, jadi prosesnya berjalan kontinus terus. Gitu. Berarti setelah pelaporan kemarin itu tidak ada etikat baik sejauh ini Bang dari pihak Halilintar atau dari ajudan? Tidak ada. Tapi memang ada cerita di mana terlapor kemudian minta maaf secara mandiri ya, ke medsos ya. Tapi itu kan permintaan maafnya juga ya begini. Kalau semua persoalan pidana kemudian selesai dengan minta maaf, nanti ya jaksa nggak kerja, hakim nggak kerja, kemudian di lapas juga nggak ada yang kerja kalau semuanya minta maaf. Jadi kadang-kadang kita harus pilih-pilih mana yang kita bisa maafkan, mana yang bisa tidak kita bisa maafkan. Tapi pada prinsipnya kalau ada orang minta maaf kan kita pasti memaafkan ya. Tapi kata Mahfud MD, kadang hukum harus jalan terus. Gitu. Jadi memang hukum harus jalan terus ini. Bang, prosedur hukumnya seperti apa ketika ini? Apa nanti ditemukan dia sebagai TNI atau dengan sipil itu ada berbeda nggak sih Bang? Nah, kalau kemudian diketahui bahwasanya ternyata si terlapor adalah misalkan adalah oknum TNI misalnya atau oknum polisi. Kalau si terlapor adalah oknum polisi, tentunya tetap perkara ditangani oleh sipil ya, oleh hukum sipil ya. Tapi kalau terlapor adalah ternyata adalah oknum TNI, nah ini berkasnya kita bawa ke Polda Jaya. Nah, jadi kita pindahkan berkas ini setelah dibundel dibawa ke Polda Jaya untuk ditindaklanjuti ke Polda Jaya. Tapi kan kita belum tahu ini siapa, gitu. Tanpa tahu sih orang sipil, gitu.
Ya. Hah? Jadwal atas sendiri gimana? Nah itu tergantung penyidik. Tapi yang jelas dari pihak pelapor dan para saksi korban semua sudah di BAP, sudah clear. Tinggal saksi ahli, pihaknya Atta, baru terakhir adalah pelapor. Gitu.